semangat tanpa moral, ya hanya melahirkan kerusakan baru dari satu kerusakan ke kerusakan yang lain. Rakyat tidak hanya butuh semangat, tapi juga mereka butuh keadilan dan kejujuran para pemimpinnya. Jangan sampai rakyat dibohongi dengan mimpi-mimpi besar tanpa dasar. Ideal itu bukan musuhnya praktis. Ideal itu petunjuk untuk praktis. Jangan anti ideal. Kalau kamu anti ideal, lo praksismu diarahkan kemana? Perjuanganmu diarahkan kemana kalau kamu anti ideal? Nah, itu ya. Itu kritiknya Agus Salim. Ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Mari kita lanjut lagi belajar kita, ngaji kita. Jadi intinya ngaji filsafat itu ya ngaji, kita belajar ya. Segala yang di luar itu bonus. Jadi bonus itu ada, alhamdulillah, tidak ada ya, tidak masalah. Bahkan termasuk pemahaman kita, kepandaian kita, itu ya anugerah sebenarnya bonus. Karena yang bisa kita lakukan hanya belajarnya. Maka ayo kita mulai ya, nawaitunya belajar. Saya lanjutkan. Haji Agus Salim sangat cinta tanah airnya, tapi dengan pemahaman yang seperti Bung Tomo minggu lalu. Beliau bisa dikategorikan nasionalis tapi religius. Nasionalis tapi religius itu dia membela negaranya, membela negerinya sebagai amanah Tuhan. Tentu saja dengan akhlak mewujudkan keadilan. Jadi negara ini, Indonesia ini adalah bagian dari amanatnya Tuhan kepada kita. Karena itu, kita bela, kita perjuangkan, kita mengabdikan diri di sini sebagai bagian dari tauhid, sebagai bagian dari mengimplementasikan agama. Nah, ini khas, disebut nasionalisme religius. Nanti untuk ini beliau nanti berdebat dengan sahabatnya Soekarno yang punya konsep yang berbeda. Jadi kalau beliau, Agus Salim, beliau menolak nasionalisme yang dasarnya fanatisme golongan, fanatisme suku, fanatisme kelompok. Jadi menurut beliau, nasionalisme itu bukan menyembah bangsa, bukan mengagungkan ras, bukan menuhankan tanah air, atau istilah beliau memberhalakan tanah air, bukan itu. Tapi menjalankan amanat Tuhan atas tanah air. Dengan cara apa? Menata hidup agar adil. Jadi ini cara pandang yang berbeda. Bahkan menurut Haji Agus Salim, nasionalisme yang semacam ini tidak sempit hanya untuk Indonesia saja, kata beliau. Kalau bagian bumi yang lain ada penindasan, sebagaimana Indonesia saat itu ditindas, kemudian kita ikut mendukung perjuangan untuk membebaskan penindasan di negara lain, itu menurut beliau itu juga sebentuk nasionalisme. Beliau mencontohkan waktu Indonesia merdeka, negara-negara Mesir, Irak, Palestina itu kan mendukung Indonesia, membela Indonesia. Bagi Agus Salim yaitu ekspresi nasionalisme mereka. Jadi nasionalis itu tidak sempit hanya mencintai Indonesia berarti yang lain tidak dicintai, tidak. Jadi
Semuanya dicintai sebagai bagian dari amanat Tuhan. Bagian dari tauhid, kalau istilah beliau. Jadi ini gaya beliau. Mencintai tanah air tanpa harus mengabaikan agama. Jadi kalau dibandingkan dengan Soekarno, kalau diimbangkan seperti ini. Kalau Pak Karno, Bung Karno, nasionalismenya berbasis nation state. Kalau Agus Salim, basisnya moralitas dan tauhid. Bung Karno mengandalkan semangat kolektif kebersamaan dari rakyat yang tertindas. Dan negara adalah kristalisasi kehendak bersama. Tapi kalau menurut Agus Salim, nasionalisme itu ya seperti tadi. Dasarnya ketuhanan, dasarnya moral. Karena kalau tanpa itu, ya nasionalisme akan tergelincir menjadi chauvinisme atau fasisme. Chauvinis itu ya menganggap dirinya, sukunya, kelompoknya, grupnya sebagai yang paling hebat, nomor satu, luar biasa. Yang lain sisanya rendah. Atau fasisme, totalitarianisme. Ketika pemimpinnya jadi mulai totaliter, apa saja diatur, itu jadi fasis. Pemberhalaan pemimpin atau pemberhalaan suku, kalau tanpa ada dasar nilai ketuhanan. Kalau di Bung Karno, agama bisa jadi salah satu unsur yang meningkatkan, menyemangati nasionalisme. Unsurnya saja, bukan fondasinya. Tapi kalau di Agus Salim, agama itu fondasinya. Beliau di banyak tulisan khawatir jangan-jangan nanti nasionalisme jadi kayak agama baru. Jadi kultus yang baru. Ini zaman itu terjadi polemik di banyak tulisan. Kalau kita rangkum ya, polemik mereka berdua itu panjang. Saya bacakan ringkas ya. Kalau teman-teman tertarik silakan dibaca sendiri. Di artikel-artikel yang sudah banyak diterbitkan jadi buku. Jadi di salah satu tulisannya Agus Salim mengkritik nasionalismenya Bung Karno sebagai terlalu absolut, terlalu emosional. Sehingga berpotensi jadi agama baru. Beliau bilang, jangan menjadikan nasionalisme seperti berhala baru. Jadi menurut beliau, nasionalisme itu harus diikat oleh moralitas, oleh ketuhanan. Harus tunduk pada prinsip keadilan. Indonesia tidak boleh hanya jadi bangsa besar, tapi juga harus jadi bangsa bermoral. Itu versi beliau. Beliau mencontohkan, coba dicek secara historis. Nasionalisme Eropa pada akhirnya melahirkan perang dunia. Nasionalismenya Jepang melahirkan imperialisme, penjajahan Jepang di mana-mana. Terlalu mengagungkan negaranya. Nanti ada tulisan bantahan dari Bung Karno. Beliau bilang, enggak, nasionalisme itu alat perjuangan, bukan berhala. Untuk melawan kolonialisme, bangsa ini butuh semangat kolektif yang membuat rakyat semangat. Kalau agama saja enggak cukup, karena Indonesia ini plural. Kata Bung Karno, kita enggak bisa menunggu manusia suci dulu baru berjuang. Ada banyak faktor yang bisa mendorong orang berjuang, tidak hanya kesucian agama. Nah, terus Haji Agus Salim balas lagi dengan tulisannya. Kata beliau, Soekarno terlalu optimis dengan kekuatan massa. Revolusi itu tidak hanya kekuatan massa atau gerakan massa, tapi juga soal pemurnian akhlak, moral. Kenapa? Karena pergerakan tanpa nilai justru akan lahir tirani yang baru, penjajahan yang baru. Nah,
dibantah lagi oleh Bung Karno. Agus Salim terlalu intelektual untuk memahami realitas rakyat yang tertindas. Rakyat ini butuh simbol perjuangan yang dekat, yang bisa mengorbankan semangat. Tidak hanya teori-teori moral yang abstrak. Kita konkret ini perlu bergerak. Jadi bukan idealisme. Nanti Agus Salim nulis lagi. Beliau bantah, semangat tanpa moral hanya melahirkan kerusakan baru dari satu kerusakan ke kerusakan yang lain. Rakyat tidak hanya butuh semangat, tapi juga mereka butuh keadilan dan kejujuran para pemimpinnya. Jangan sampai rakyat dibohongi dengan mimpi-mimpi besar tanpa dasar. Ideal itu bukan musuhnya praktis. Ideal itu petunjuk untuk praktis. Jangan anti ideal. Kalau kamu anti ideal, praksismu diarahkan kemana? Perjuanganmu diarahkan kemana kalau kamu anti ideal? Itu kritiknya Agus Salim. Ini kalau orang-orang pintar berdebat itu kan rasanya, bener ya, itu dibantah lagi. Iya ya, bener yang bantah ya, kita terus gitu. Oke, jadi kalau orang pintar ketemu orang pintar, ilmu nambah. Orang tidak ngerti ketemu orang tidak ngerti, emosi nambah. Oke ya, coba kalian perhatikan debat di mana-mana di medsos-medsos. Kalau yang nambah kok emosimu, kemungkinan sedang terjadi pertemuan antara orang tidak tahu dengan orang tidak tahu. Biasanya sesama tidak tahu itu ngeyelnya luar biasa. Terus emosi. Bayangkan perdebatan setajam ini, toh masih bisa bersahabat, masih suka muji-muji kalau di luar. Kalau sekarang sudah musuhan itu saling lapor ke pengadilan sudah. Sekarang tidak. Hari ini mungkin kita relatif tidak betah dan tidak kuat berbeda. Makanya rasanya kita sering sekali dengar konflik ini, konflik itu. Oke, teladan dari beliau-beliau, para founding fathers bangsa ini mungkin menarik untuk kita tiru. Bagaimana ketika menghadapi pertikaian, perdebatan. Termasuk coba ini yang paling terkenal. Perdebatan, kalimat tadi, kalimat terkenal dari Agus Salim. Betapa agama yang menghambakan manusia pada berhala tanah air itu mendekatkan pada persaingan-persaingan berebut kejayaan, kemegahan, dan kebesaran. Kepada membusukkan, memperhinakan, dan merusakkan tanah air orang lain dengan tidak mengingat hak dan keadilan. Inilah bahayanya apabila kita menghamba dan membudak kepada Ibu Dewi dalam tanda petik. Yang menjadi tanah air kita itu karenanya sendiri saja, karena eloknya dan cantiknya, karena kayanya dan baiknya. Karena airnya yang kita minum, karena nasinya yang kita makan. Maksud beliau, kalau kita hanya sempit mikir bangsa kita saja, terus apalagi menganggap meskipun zalim pada bangsa lain tidak masalah, asal pada bangsa sendiri positif, ini yang disebut pemberhalaan. Iya, kita cinta dengan tanah air kita, tapi tidak berarti kemudian kita memberhalakannya. Kan ada peribahasa itu, right or wrong, my country. Iya sih, meskipun salah atau benar, bangsa kita, negara kita. Cuma kan treatmentnya tidak boleh sama. Kalau benar ya didukung, kalau salah ya diingatkan. Tidak boleh membuta, memberhalakan. Kata Haji Agus Salim, kita sangat menghargai persatuan, karena itu memang perintahnya Allah. Tapi kita tidak bersandar pada persatuan, tapi semata-mata kepada Allah.
Kenapa? Ya karena kalau andalan kita hanya persatuan, siapa tahu nanti tiba-tiba kita bersatu dalam kemungkaran. Tiba-tiba kita sepakat dalam kejahatan. Jadi kata beliau, ya sandaran tetap kita yang muslim, ya Allah saja. Baik ya, ini versi beliau. Saya tidak tahu teman-teman cocok yang mana, tapi beliau sering bilang saya itu waktu muda bahkan hampir ateis. Tidak tahu sama sekali tentang agama, sekolahnya sekolah Belanda terus. Beliau mulai mendalam ketika tadi belajar pada Syekh Ahmad Khotib. Bahkan nanti beliau, terakhir-terakhir kan beliau nanti diminta ngajar itu di Amerika. Ngajar di luar, ngajar tentang Islam yang bukunya diterbitkan itu. Baik, ya karena memang beliau cerdas, pintar luar biasa, ya wawasan keagamaannya meskipun memulai belajar agamanya tidak dari awal, tapi beliau luar biasa. Pikiran-pikirannya, gagasan-gagasannya, bahkan mungkin melampaui zamannya. Beliau termasuk yang menganggap bahwa Islam itu membebaskan perempuan, tidak membelenggu perempuan. Nanti beliau kan di antara pendirinya Young Islamiten Bond itu, Ikatan Pelajar Islam. Itu beliau yang menginisiasi di awal, kalau ada kajian zaman dulu, itu antara laki-laki dan perempuan ada satirnya. Beliau yang punya ijtihad, sudahlah, satir bisa diangkat. Wong ini momennya orang belajar. Nah ini kayak kalian ini, yo tetap terpisah tapi kan tidak ada satirnya. Itu kalau ditutup itu serut itu. Nah itu oleh Haji Agus Salim dibuka. Itu diantara ijtihadnya beliau, yang diikuti juga kelihatannya oleh Bung Karno satu ketika. Oh ini jauh melampaui. Beliau mengkritik poligami. Beliau mengkritik, ada beberapa yang beliau kritik. Baik, silakan yang tertarik itu ya, cuma malam hari ini mungkin kita tidak nyampe ke sana. Tulisan-tulisan beliau banyak yang membahas itu. Malam hari ini kita fokus ke membentuk karakter kita biar sedahsyat beliau kalau mungkin. Oke, kita lanjutkan. Ini menarik. Beliau juga meskipun sangat berkomitmen terhadap Islam, terhadap agama, tapi bagi beliau Islam akan lebih luar biasa kalau dia menjadi jalan kita membentuk kepribadian. Bukan kita sempitkan jadi alat politik. Jadi beliau mengkritik penyempitan Islam itu hanya jadi alatnya politik. Bagi beliau, Islam itu harus jadi etika, jadi karakter, jadi akhlak sosial. Jadi jalan kita untuk menghidupkan keadilan persaudaraan. Jadi bukan formalitas slogan-slogan dan identitasnya. Ini nanti yang membuat beliau dihormati oleh yang lain. Kenapa sih beliau tidak ngotot menjadikan Islam dalam konteks politik identitas? Karena kata beliau, politik yang berakar pada etika itu jauh lebih kuat daripada politik identitas. Jadi, kenapa? Karena etik itu mengakar. Kalau identitas itu sesuatu yang menempel. Maka penting kita membatinkan Islam, menginternalisasi agama sebagai karakter kita. Bagian dari pembentuk akhlak kita. Kalau akhlak kita sudah tercetak dengan nilai dan norma-norma keislaman, keluarnya pasti positif untuk bangsa ini. Akhlak tidak sombong, akhlak tidak mentang-mentang, tidak menang sendiri, saling menghargai, saling menghormati, mencintai semua makhluknya Allah dan lain sebagainya. Karakter ini kalau terbangun secara utuh dalam diri kita,
kita adalah anugerah bagi bangsa ini. Maka Agus Salim lebih banyak menyarankan kita ambil jalur Islam sebagai jalan etika publik. Tidak sekedar slogan-slogan politik. Nanti ada perdebatan menarik. Beliau juga sempat jadi anggota BPKI, BPUPKI, persiapan kemerdekaan, kan itu ada perdebatan. Ramai sekali tentang kalimat menjalankan syariat Islam itu. Teman-teman mestinya sudah pernah baca ini ya. Jadi Haji Agus Salim awalnya di pihak yang pro. Kalimat itu silahkan saja ada. Tapi kemudian ketika ada pertimbangan-pertimbangan baru, termasuk ancaman beberapa wilayah yang akan memisahkan diri yang semacam ini kemudian muncul, terus beliau lebih milih kita dulukan persatuan dulu di antara kita. Kenapa mendulukan persatuan? Logikanya tadi loh. Pelayanan kita, pengabdian kita pada bangsa ini pun bagian dari cara kita menjalankan amanatnya Tuhan. Jadi tidak harus secara formal identitas. Meskipun beliau sebenarnya ayo saja. Bahkan kalau diformalkan dengan menjalankan syariat, tidak masalah. Bagi beliau juga tidak akan membahayakan Indonesia juga. Kata beliau, coba ini satu kalimatnya ya dari beliau. Pada umumnya sudah selesai. Ini beliau bahas pertikaian hukum adat dan hukum Islam. Sehingga kalau dikatakan dengan jernih, tegas, pertikaian adat di Minangkabau sudah selesai antara adat dengan Islam. Bisa ditentukan dasar hukum adat dan di mana dasar hukum agama. Jadi itu satu perkara yang tidak akan menerbitkan kekacauan sebagaimana disangkakan. Tidak akan semengerikan itu. Kan banyak juga orang yang sangat ilfil. Wah ini kalau Islam, kalau syariat bisa gawat. Tidak. Misalnya ada kalimat dengan menjalankan syariat pun, ya kan memang itu bagi umat Islam. Wajib umat Islam menjalankan syariat. Bahkan kalau Indonesia tidak merdeka sekalipun, atau kalimat itu tidak ditulis sekalipun, biarpun tidak ada hukum dasar Indonesia yang menyatakan itu, kan memang orang Islam harus menjalankan syariatnya. Itu adalah satu hak umat Islam yang dipegangnya. Oh nanti gimana dengan umat-umat lain? Jangan-jangan terancam. Kata beliau, saya yakin keamanan bangsa-bangsa yang tidak beragama Islam dalam 300 tahun yang lalu itu bukan berdasar pada kekuasaan bala tentara, melainkan pada adat istiadat Islam yang 90% itu. Loh sejak dulu kan memang Islam mayoritas, kenapa sekarang takut? Apa dulu terus yang Muslim terus menindas yang non-Muslim? Kan tidak. Ini pandangan beliau awalnya ya. Jadi tidak akan kekacauan kok sebagaimana yang disangkakan. Ini kan terus perdebatan macam-macam sampai ada berita. Tapi ini nanti ada daerah tertentu yang akan memisahkan diri. Akhirnya kemudian ya bagaimanapun beliau tadi konsep awalnya. Khidmat pada bangsa ini. Tentu saja beliau tidak akan rela kalau bangsa ini kemudian hancur, terpecah-pecah dan lain sebagainya. Ya sudah. Akhirnya beliau setuju dengan ketuhanan yang Maha Esa. Beliau nanti nulis khusus tentang ini. Baik ya. Nah, penting untuk kita lihat Haji Agus Salim ini sebenarnya punya pandangan yang orang menyebutnya pan-Islamisme. Beliau beberapa kali bersinggungan dengan Muhammad Abduh dan gurunya Syekh Jamaluddin Al-Afghani. Tapi konsep beliau pan-Islamisme tidak seperti model khilafah yang semua umat Islam di bawah payung satu kekhalifahan. Jadi beliau, pan-Islamisme khas beliau itu adalah solidaritas dan persatuan dunia Islam
tapi yang realistis, modern, moderat. Bukan pan-Islamisme yang romantik dan revolusioner. Romantik itu berarti membayangkan seperti zaman dulu ada dinasti-dinasti Islam dan lain sebagainya. Jadi menurut beliau, pan-Islamisme dalam bentuk solidaritas moral, bukan dalam bentuk negara supra-Islam. Jadi beliau tidak membayangkan satu negara Islam internasional atau kekhalifahan global. Tapi beliau mengidealkan seluruh umat Islam bisa kompak, saling mendukung secara moral, intelektual, politik, meskipun tetap menghormati batas negaranya masing-masing. Jadi persatuan Islam itu persatuan cita-cita akhlak, bukan menghapuskan kedaulatan negara. Basisnya apa? Anti kolonialisme. Jadi umat Islam harusnya saling membantu bangsa Islam yang lain yang tertindas. Jadi kompak, saling menghormati, saling menghargai, bersatu dalam cita-cita dan akhlak. Ini konsep pan-Islamisme versi beliau. Beliau mengkritik pan-Islamisme yang lain, yang model khilafah, Turki Utsmani, dan lain sebagainya. Karena beliau melihat saat beliau di Jeddah, jadi bekerja di konsulatnya Belanda itu, jadi penerjemah, beliau melihat bahwa pan-Islamisme versi Utsmani sering dipakai jadi alat politik untuk mempertahankan kekuasaan Turki. Dan itu bagi dia, ini nostalgia sebenarnya. Baik, ini khas beliau ya, makanya istilahnya ya pan-Islamisme versi Haji Agus Salim. Yang berbeda dengannya, makanya beliau masih tetap sangat mencintai tanah airnya. Kita lanjutkan. Nah, ini mungkin yang teman-teman bisa meneladani dari beliau. Apa itu berani dan mandiri dalam berpikir? Haji Agus Salim tidak takut berkomentar, tidak takut mengkritik. Tadi teman-teman sudah melihat bagaimana beliau berbantahan dengan Pak Karno. Beliau juga, tadi saya sebut beliau belajar ke Syekh Ahmad Khotib. Jangan dikira belajarnya kayak kalian, diam dan manduk-manduk saja. Beliau sangat kritis. Apa saja ditanyakan, itu yang membuat beliau cepat pintarnya. Bahkan orang yang sangat beliau kagumi tadi, Pak Cokro Aminoto, itu di pertemuan-pertemuan awal saat beliau mulai akrab itu sudah berani dikritik. Jadi saat itu Pak Cokro Aminoto ini superstarnya. Dimanapun beliau hadir ceramah, saat itu yang hadir bisa puluhan ribu, semua orang mengelu-elukan beliau, sampai ada yang mencium kaki beliau. Dan itu dikritik oleh Haji Agus Salim. Kenapa sampai begitu? Saya kagum dengan pikiran Anda yang luar biasa untuk membangkitkan, menggerakkan umat. Tapi apa ya harus sampai cium kaki seperti itu? Nah, itu kritiknya Haji Agus Salim. Mungkin kalau hari ini beliau hadir juga ikut rame-rame kritik kemarin itu. Jadi menghargai tidak harus sampai segitunya, kata Haji Agus Salim. Dan Pak Cokro juga menerima saja dikritik. Terbuka saja. Tidak kok kemudian setelah dikritik jadi musuhan. Tidak. Tetap jadi sahabat sampai nanti berjuang melawan sayap merahnya PSI. Jadi masih nyambung. Ya, itu yang saya sebut keterbukaan. Jadi beliau ini sangat pemberani. Maka ngomong di forum-forum besar internasional juga mengagumkan semua orang. Karena apa? Berani. Cerdas. Beliau ini perokok berat. Jadi kalau sudah ngerokok susah berhenti. Satu ketika ada yang kritik beliau. Oh ya Gus Salim, sampean itu gimana kok ngerokok? Apa sih rokok itu bagi sampean? Dia bilang,
Saya sedang menikmati apa yang oleh Barat dikejar kemana-mana dan ditunggui sampai berapa abad di Indonesia ini. Nah, dalam rokok kan ada cengkehnya, ada itu kan yang dicari Barat ke timur, menjajah kemana-mana, itu kan nyari itu. Jadi makanya dilihat ini, saya menikmati itu, kita bisa menikmati ini. Nanti jangan sampai dibawa ke Barat semua, ayo kita nikmati. Itu khasnya Haji Agus Salim. Baik, karena ada satu cerita juga satu ketika waktu beliau di satu ruang diplomasi, itu kan biasa disuguhi makan. Terus yang nyuguhi makan bilang silahkan dimakan. Ini ciri makanan enak di negara kami yang luar biasa. Saya yakin kalau makan makanan ini bapak-bapak akan lupa segalanya, lupa diri. Nah, terus dia tanya, apa di Indonesia juga makanannya seenak ini? Terus Haji Agus Salim jawab, loh, bangsa sampean ke Indonesia itu begitu merasakan enaknya makan di sana, 3 abad tidak pulang-pulang dia. Jadi itu guyonannya Agus Salimnya. Baik, jadi beliau sosok yang berani dan mandiri dalam berpikir. Ini salah satu kalimat beliau, penyemangat beliau. Penderitaan dan kesulitan yang kita rasakan tidak boleh menyebabkan kita lekas kecewa. Sebaliknya kita harus memperkuat tekad kita. Jangan kita sekarang lekas menuduh-nuduh dan salah menyalahkan. Karena dengan ini kita bisa membenarkan pendirian lawan dengan tak setahu kita. Lebih baik kita membuat kesalahan-kesalahan dalam kemerdekaan daripada membuat kesalahan-kesalahan ketika masih dalam dukungan. Biarpun 100 kali kita jatuh dalam mencoba berjalan, ini lebih baik juga daripada jatuh ketika di tempat. Ini pesan utamanya, ayolah kita berjuang demi bangsa ini, demi kemerdekaannya, demi kemajuannya. Jangan saling menyalahkan di antara kita. Kalau kita sendiri tidak kompak, kita sendiri saling menyalahkan, ya kita tidak akan gerak kemana-mana. Kita akan jatuh. Atau jangan-jangan kita justru mengundang hadirnya orang luar. Karena kitanya sendiri tidak kompak. Kadang-kadang saking bencinya dengan saudara kita sendiri, terus kita lebih pro yang luar. Jadi, dan lebih membenci saudara kita sendiri. Ini saat itu mungkin era perjuangan banyak yang begitu. Daripada menuduh-nuduh dan saling salah menyalahkan di antara kita, ayolah kita kompak bersatu. Mungkin kita gagal jatuh, tapi kan itu lebih membahagiakan daripada kita tidak jatuh sih tapi tidak ngapa-ngapain juga. Ayo berjalan, mungkin jatuh ya kita bangun lagi, jalan lagi. Daripada kita diam saja tidak ngapa-ngapain. Karena takut jatuh. Baik. Nah ini tadi yang saya ceritakan ya. Beliau bilang masa muda saya sama dengan masa muda Anda. Ini di depan Young Islamiten Bond di Jogja 1926. Anak-anak muda pelajar muslim. Masa muda saya sama dengan masa muda Anda, kata beliau. Meskipun dilahirkan dari keluarga yang beragama dan dibesarkan dengan mendapat didikan agama, dalam waktu singkat saya kehilangan kepercayaan. Kepandaian sekolah mengganti kepandaian hidup. Penghidupan pelajar tanpa tanggung jawab sungguh-sungguh memudahkan pergantian itu. Dan keadaan itu berlangsung selama waktu singkat sesudah kita meninggalkan bangku sekolah. Jadi waktu masa sekolah saya bilang tadi karena beliau sekolahnya Belanda terus beliau agak jauh dari agama. Nah terus beliau menyemangati, yuk kita mulai belajar agama. Termasuk mengasah pikiran kita. Tidak usah khawatir, agama dan pikiran itu satu jalur. Kata beliau, Anda sudah mempersatukan diri untuk mempelajari agama Islam.
Menurut keyakinan saya, Islam tahan terhadap penyelidikan yang kritis, maka mengharapkan diselidiki yang sungguh-sungguh. Islam memberikan pengertian yang terang tentang kehidupan dunia, tentang penghidupan kemanusiaan pada umumnya dan manusia sendiri. Dia memberikan sarana-sarananya untuk meningkatkan penghidupan yang mungkin dicapai. Ini menunjukkan bagian ini menunjukkan bagaimana pergumulan intelektual beliau. Termasuk dari awam tentang agama kemudian begitu mendalam, serius belajar agama.